Halo pemirsa, selamat malam. Saya Revan. Sekarang mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu itu apa sih? BJJ itu, Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ itu adalah olahraga yang awalnya dari Jiu-Jitsu Jepang, lalu dimodifikasi di Brazil, makanya jadi Brazilian Jiu-Jitsu. Dan lebih ke teknik ground fighting, di mana nanti berantemnya itu di ground atau di dasar seperti itu. Nanti kita lihat aja. Berarti biasanya kalau latihan gini apa aja yang dibawa sih Mas? Boleh tahu? Boleh. Oke, kalau untuk BJJ yang paling pertama adalah kita ada dua, ada gi dan no gi. Gi itu artinya bajunya untuk BJJ, kalau no gi itu tanpa perlu pakai gi atau baju BJJ. Nah, ginya adalah seperti ini. Ini beltnya dan ini ginya. Oh gitu. Oke. Ya, jadi dia tebal. Jadi untuk nanti ditarik-tarik terus dibanting, jadi nggak gampang sobek. Itu hanya bawa itu aja atau ada? Ini aja sih, paling cuma ini sama minum aja. Tapi kalau itu biasanya dipakainya gimana? Mas? Boleh tunjuk ke? Oke, boleh. Oh ini juga biar gak gampang cedera juga atau seperti? Sebenarnya ini untuk teknik BJJ itu kan ada gripnya ya, jadi ada tarik-tariknya gitu. Jadi emang bahannya beda sama yang dipakai untuk bela diri lain. Dia lebih tebal. Tinggal pakai seperti biasa aja kayak kimono, terus pakai beltnya. Ini kebetulan udah blue belt. Untuk ke titik ini aja lumayan sulit. Nggak perlu. Saya sekitar 6 tahun. Oh berjalan 6 tahun? Ya baru dapat blue. Berarti udah sparringnya? Ya baru dapat biru itu setelah kurang lebih 6 tahun. Biasa kalau sparring dengan siapa aja? Apa emang? Semua member nanti setelah awalnya kita latihan dasar, setelah latihan dasar fundamental langsung nanti sparring. Tingkatan sabuknya apa? Tingkatan sabuknya pertamanya putih, white belt. Nah putih itu ada 4. Jadi ada putih strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Kalau udah strip 4 baru naik ke blue. Blue juga nanti gitu 1, 2, 3, 4. Baru dari biru ke purple, ungu. Setelah itu dari purple ke brown. Sama juga 4 semua baru ke black belt. Kalau ke black belt tuh kurang lebih 20 tahun. Oke. Tapi ini 6 tahun udah cukup lumayan lama. Lumayan lama. Konsistensi cukup susah itu. Iya, rata-rata blue itu biasanya sih 3 sampai 4 tahun. Kalau saya mundur 6 tahun karena ya itu latihannya karena sibuk kerja juga ya, jadi mau nggak mau. Boleh tunjukin gerakannya kan? Biar bisa tidak apa. Gerakan BJJ sebenarnya lebih bagus nanti kalau 2 orang sih. Kalau sendiri, iya, kalau sendiri paling cuman roll depan, roll belakang aja. Contoh roll depan. Sebelum itu Ada pemanasan atau apa? Iya emang belum pemanasan. Paling pemanasan dulu ya. Maklum udah umur sih. Tapi kalau latihan seperti ini paling cepat berapa jam? Kita latihannya lumayan lama, mulai dari jam 7 seharusnya sampai jam 9. Tapi molor jadi jam 11. Karena muridnya kan lumayan banyak, jadi sparringnya sih yang lama. Sparring yang lama. Pemanasan dulu. Oke, saya mulai ya. Jadi roll ke depan. Pemanasannya biasanya roll depan. Roll depan itu supaya kalau kita harus jatuh ke depan, jadi kita supaya nggak terlalu sakit, jadi pakai roll tekniknya. Itu roll depan. Terus roll belakang. Roll belakang juga kalau misalkan kita diserang kan otomatis kena pukul, jatuh kan. Nah, supaya jatuh juga ada tekniknya. Jadi gak asal jatuh ya? Nggak asal jatuh, kalau asal jatuh kan bahaya. Nah kalau dipukul ada tekniknya. Jadi misalnya dipukul jatuh, kita bisa langsung fight lagi. Itu roll depan. Terus basicnya lagi take down. Jadi kalau kita mau banting orang, jadi harus ada teknik take down. Pertama kita harus agak sedikit squat, lalu kita slide.
untuk mau take down. Misalkan di depan ada orang, boleh mas mau depan. Saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Kita ya jongkok kan, saya jongkok. Oh, saya gini aja ya. Saya jongkok, saya untuk take down. Oke. Oh, itu membanting. Banting. Kita mau take down dia kasih. Langsung dia akan ke bawah. Kenapa pentingnya BJJ adalah seperti itu. Setelah di bawah baru kita bisa lumpuhin. Bedanya seperti itu. Thank you Pak. Sukanya dari passion dari kecil untuk Muay Thai. Kenapa suka Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ? Karena awalnya ya sih waktu saya sekitar masih remaja gitu, almarhum papa itu suka nonton UFC kan. Jadi UFC itu ada MMA. Nah, MMA itu basicnya itu paling banyak adalah BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Makanya belajar dari situ sih. Dan akhirnya sekarang Keterusan. Berarti 6 tahun dari tahun berapa tuh? Sebenarnya saya udah belajar tuh dari tahun 2011, cuman 6 bulan off. Nah, baru mulai rutin lagi dari 2019 sampai sekarang. Berarti udah sparring berapa orang berarti? Kalau kompetisi mungkin ya, udah ikut beberapa kompetisi sih. Terakhir yang agak bergengsi itu Copa Indonesia, terus EDCC Internasional Bali juga ikut, sama Jakarta Open Brazilian Jiu-Jitsu tahun 2023. Nah, itu berarti 3 kali kompetisi. Sebenarnya udah banyak, cuman yang bergengsi 3 itulah. Yang menang, ada nggak yang menang? Sayangnya semuanya kalah, tapi dibilang kalah juga nggak terlalu kalah karena yang Jakarta Open saya cuma dapat bronze, itu juara 3. Yang edisi internasional Bali silver juara 2, sama kemarin Copa itu juara 3 juga bronze. Dan itu berarti Medal dari, semua sih. dari 3 itu pengalaman sangat berharga. Berharga banget. Ada nggak kedepannya untuk mengikuti lebih yang lebih di atasnya itu? Pengennya sih yang di Singapura nih, Copa Singapura nih, Oktober nih, bulan Oktober nih semoga lah. Atau ada tawaran nggak mas? Kayak kan sekarang lagi rame, apa namanya mountain itu, Oh, iya. lomba yang untuk live gitu, ada tawaran nggak? Maksudnya bersama artis atau selebgram? Kalau BJJ ini kan masih belum familiar ya. Kalau lebih familiar mungkin di luar negeri sana, lebih ke MMA. Jadi kalau di sini belum ada sih. Tapi kalau ada boleh. Berarti kalau untuk ini siap ya? Kalau untuk Siap banget. Iya, kalau mau ke MMA boleh. tapi kalau untuk ini kan dari latihan atau sampai sparring, pernah nggak namanya cedera? Kan Oh sering banget. Yang paling sering kalau BJJ itu biasanya kecakar, ini bekas cakar. Makanya sebelum latihan tuh harus potong kuku. Kalau enggak ya ini temennya akan kecakar. Dan Satu, bekas ya? iya bekas seperti cintanya. Jadi biasanya ya itu luka bekas. Terus paling sering juga bibir pecah. Bibir pecah, ya kegesek-gesek lah. Nah, terus kalau misalkan nih pemirsa kalau mau berantem di jalan, hindarin orang-orang yang kupingnya kayak gini. Nih kupingnya dia agak abnormal ya, ya maaf cacat gitu ya. Jadi kalau normal kan seperti ini, mesti normal. Nah kalau abnormal tuh lebih penebalan di sebagian sini, namanya cauliflower, jadi kayak bunga kol. Nah kalau mau berantem di jalan, lihat dulu kupingnya. Kalau kupingnya kayak gini sebaiknya dihindarin. Jangan. Kalau dia nggak jago BJJ, jago berantem, jago boxing, jago muay thai kan sering, iya, karena kan sering kena hantaman kan. Kalau saya enggak mas, jago berarti. Sebaiknya dihindarin. Iya, mas. Berarti untuk cedera paling parah. Tadi kan. Saya alhamdulillah 6 tahun belajar nih belum, cuman kemarin salah satu yang di sini ada yang jarinya sampai patah sih, patah. Jadi nengok ke kanan, nengok ke kiri. Tuh. Kalau saya alhamdulillah waktu edisi aja cuman hampir lepas aja bahu, tapi hampir tapi masih belum sih, masih aman. Iya. Ketarik gitu ya. Iya, hampir lepas. Itu langsung bisa butuh berapa? Untungnya nggak lepas banget, jadi cuman baru hampir, jadi kurang lebih 3 minggu lah, 3 minggu. Ini kan mas bilang Muay Thai di Indonesia masih jarang nih. BJJ iya masih jarang. Kalau untuk apa namanya cara mempromosikan tuh cukup sulit nggak untuk kalau di Indonesia? Iya karena jelas jadi promotor
Kalau BJJ itu orang masih belum paham ya, BJJ apa sih kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sih udah sangat lumayan populer karena basic dari MMA, Mixed Martial Arts itu pasti BJJ, pasti ada BJJ-nya. Kalau untuk kedepannya mungkin ada target nggak Mas kalau untuk BJJ sendiri? Ya semoga bisa lebih dikenal sama masyarakat luas dan yang paling penting BJJ itu sangat bagus sekali untuk cewek. Untuk perempuan, kenapa? Karena banyak teknikal BJJ di ground, di mana di ground itu selalu digunakan, maaf, ketika diserang secara seksual. Nah, jadi banyak kuncian-kuncian yang bisa dilakukan oleh cewek, yang dimana lawannya mau sebesar apapun tetap akan KO atau nyerah. Berarti ini hobi ini dari istilahnya turun dari almarhum Bapak? Iya, dari almarhum. Oh berarti ketika Mas itu pernah diajak? Beliau bilang coba belajar BJJ gitu aja sih, tapi dia nggak pernah belajar. Dan akhirnya Ya lanjut sampai sekarang. untuk ini kan regenerasi mungkin anak juga di latihan. Dia kalau anak kurang suka sih, kemarin dia cinta damai, dia jadi nggak suka fighting. Berarti pernah Pernah coba diajak tapi dia kurang tertarik. Karena dia lebih cinta damai kayaknya. Tapi kalau untuk hobi anak untuk membebaskan dengan Mas sendiri? Bebas banget, tapi dia lebih ke game sih sukanya. Kemungkinan nggak kalau suatu saat nanti dua anak ini mengikuti latihan juga? Kalau saya sih sebebas anaknya, cuman sebisa mungkin dia katanya pengen jadi dokter sih. Jadi kayaknya nggak ke dunia entertain. Oh berarti lebih ke support aja? Iya. Mas kalau untuk latihan hari ini mungkin minimal harus habis, kan ada yang jangan makan dulu. Oh iya. Sebenarnya kalau mau latihan 2 jam sebelumnya jangan makan apapun, karena kan bisa keluar lagi nanti, karena kan dibanting-banting kan. Jadi nanti bisa keluar lagi. Sama itu aja sih. Kalau lagi sakit, lagi nggak enak badan, itu jangan latihan karena kan bisa nularin temannya. Gitu. Jadi jangan karena wah lagi flu nih supaya makin segar olahraga, jangan. Kalau sakit di rumah aja, jangan nularin ke temannya. Berarti istilahnya nggak boleh makan, minimal minum. Minum boleh 2 jam sebelumnya lah. Kalau untuk ini kan udah 6 tahun, ada buah khusus nggak yang harus dikonsumsi? Nggak ada, semua bebas aja. Bebas. Yang penting aturannya nggak boleh makan sebelum. Ya 2 jam lah, 2 jam sebelum latihan supaya nggak jackpot, supaya nggak muntah. Kalau Mas sendiri ada masuk makanan khusus? Nggak ada. BJJ aman sih, semua konsumsi aja. Mas mau ada sedikit tentang pengadaan KBB itu apa sempat komunikasi? Jujur saya juga nggak tahu, saya nggak tahu tentang itu, dan itu juga netizen yang ngirimin videonya, linknya, jadi saya juga nggak tahu karena benar-benar nggak ada komunikasi. Berarti udah masih nggak ada komunikasi? Nggak ada, karena kan kami sudah berpisah lumayan lama. Jadi kami benar-benar masing-masing, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Ada komunikasi sama anak mungkin? Nggak ada juga, karena kan saya kalau komunikasi sama anak-anak lewat neneknya, jadi nggak tahu juga. Ada nggak dari respon dari anak-anak atau dari Mas sendiri? Kurang tahu juga karena belum kontak sama anak-anak sampai sekarang. Tapi melihat itu apa respon Mas sendiri? Ya gimana ya, saya juga nggak tahu, tapi kan kita udah masing-masing. Ya, jadi apapun jalan pilihannya ya saya doakan yang terbaik. Tapi balik lagi, mereka kan kalau nggak salah sering satu judul bareng ya, sering FTV bareng, ya mungkin itu syuting, kita juga nggak tahu sih. Tapi Mas kalau melihatnya support aja atau udah? Support banget. Mungkin kalau netizen bilang kan masih, kenapa dikasih nggak resmi aja, atau seperti mungkin responnya? Waduh, kurang tahu juga, karena bukan kapasitas saya untuk ke situ. Tapi Mas kenal dengan dulu sih pernah kenal ya, apa mungkin melihat seperti apa, mungkin meskipun kurang terlalu akrab? Nggak tahu saya juga, nggak tahu karena kan kita sudah masing-masing ya, jadi saya nggak mau ikut campur ya. Tapi kalau dari kan Mas tadi bilang dikirim dari netizen, mungkin kapan Yeah. sih Mas Hamin satu setelah itu? Enggak, kapan ya? Beberapa hari yang lalu kan kalau salah. Itu dari TikTok? Dari netizen juga sih. Dari TikTok? Dari netizen, terus dari temen-temen juga. Saya juga nggak tahu. Kalau dari teman-teman gimana nih? Banyak. Paling pengen ya nanya aja. Biasa kan banyak, Indonesia tuh selalu kepo ya orangnya. Jadi ya saya juga jawabnya saya nggak tahu. Jauh betul. Cuma belum support lah.
pastinya apapun yang dilakukan beliau pasti saya support. Tapi kalau untuk komunikasi mungkin emang dari berdua emang setelah itu sampai sekarang nggak komunikasi sama sekali. Memang kami kan sudah masing-masing, jadi ya jalan sendiri-sendiri, jadi tidak ada hubungan lagi. Tapi kalau untuk anak-anak gantian masih. Ya, kami hanya komunikasi tentang anak aja, di luar itu sama sekali nggak ada. Pertama netizen kirim apa kata-kata Mas yang beneran atau cuma sinetron atau Ya, saya sih nggak ada respon. cuma cukup tahu. Nggak ada respon juga, karena bukan urusan saya lagi. Yang penting poin Mas adalah komunikasi sama anak. Iya, yang penting anak-anak aja. Kalau untuk anak sendiri perkembangan cinta apa sih? Bagus sih, karena kan hak asuhnya sama ibunya sepenuhnya, jadi bagus sih. Sering dikirimin video sama fotonya juga kok. Berarti kalau untuk ketemu sama anak mungkin kayak seminggu 2 kali atau Sama ibunya sih beliau sangat pengertian sekali, jadi mau kapanpun ketemu anak-anak bisa. Cuman kan anak-anak juga sibuk ya, sekolah, les, renang segala macam. Jadi saya juga kerja, jadi kan kadang-kadang nentuin waktunya juga agak sulit gitu. dan juga perkembangan anak-anak keduanya juga bagus kan masih mungkin meskipun bukan di entertain tapi perkembangan cukup bagus. Iya. Parenting orang tua seperti apa sih mungkin? Kalau ini saya kurang tahu karena kan hak asuhnya sepenuhnya sama ibunya, jadi ditanyain ke ibunya. Mungkin dari Mas ada parenting khusus nggak? Saya nggak ikut campur soal parenting karena kan hak asuhnya sama ibunya. Tapi kalau untuk yang lain ada nggak mungkin untuk tiap bulan buat anak terus Gimana? Maaf. untuk kiriman buat anak tiap bulan mungkin kalau anak Oh pastinya. Ketika dibutuhkan pasti kita akan support terus. itu apa emang tiap bulan atau emang anak-anak? Ketika dibutuhkan pasti kita support. Kapanpun dibutuhkan. Tapi si Yun enggak. Tangannya kita pegang, kulitnya seperti itu. Mulai namanya drill, di mana drill ini adalah latihan fundamentalnya, dasarnya. Jadi kita akan, sebentar saya juga lupa. Coach, maaf coach. Tadi ini namanya lupa, namanya apa? Kok gue lupa ya? Collar drag. Collar drag. Ah. Ya ini collar drag, jadi tekniknya itu gimana tadi? Tarik posisinya itu kita menarik dia punya color ya. Dia punya color di sini.
Kita drag sehingga dia bisa posisinya bisa jatuh. Posisi bisa jatuh. Kita coba kontrol posisi hingga di top position. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu. Iya, jadi misalkan kalau harus fight di jalan, jadi kita bisa kontrol orangnya gitu. Jadi untuk jatuhin orangnya, kontrolnya seperti itu tadi. Ya, ini tapi drill bukan sparring. Ini latihan dulu, drill dulu. Ya, kita cobain ya. Sekarang BJJ di sini ada yang teman-teman cewek ini. Halo. Halo. Jadi emang tadi saya bilang kalau BJJ itu bagus buat cewek karena self defense Brazilian Jiu-Jitsu itu buat cewek bagus banget. Dimana cewek itu kan rentan dapat serangan secara seksual. Nah, dengan BJJ ini jadi bisa melindungi. Iya, kalau di sini kebetulan asisten dari coachnya untuk bagian yang cewek. Ini pemanasan yang tadi, sekarang kita udah tahap drill sih, udah latihan terus fundamental. Yang susah nanti yang sparring, sparring nanti yang susah. Susahnya paling kalau misalkan kita baru mengenal itu kan jadi masih sulit ya. Tapi kalau udah sering latihan terus pasti lebih gampang sih. Begitu. Kak? Oke. Oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti saya. Jangan lupa untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Iya sih, karena kan saya kebetulan awalnya hobi, tapi kesini-sini makin sering ikut kompetisi juga sih. Jadi saat ini iya sih, saat ini memang hobi di sini aja. Dari awal sampai sekarang jadi pelatih, perbedaannya tadi kan cukup rumit latihannya. Sebenarnya kan karena belajarnya minimal tuh kalau di Brazilian Jiu-Jitsu paling enggak minimal blue belt itu sudah bisa coaching, asisten coaching lah ibaratnya. Tapi ya masih banyak yang perlu dipelajarin sih, masih jauh banget. Iya sih, masih hobi aja sih. Nggak ada, sedapatnya aja lah. Saya teman-temannya banyak, ditemani mereka jadi tidak merasa kesepian. Kriteria selanjutnya paling yang mau dicuekin kali ya. Mungkin kan sifat orang beda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang perlu diberikan perhatian yang lebih, tapi juga ada beberapa orang yang mungkin memang karakternya cuek gitu sih. Jadi mungkin ya lebih harus mengenal diri pasangan aja sih.
Ada yang deket sih. dan di mana-mana bisa. Bukan. Narkotika. Gimana ya? Inisialnya H. Han Sohe. Masih berteman aja sudah. Apa? Masih fokus berteman aja. Iya, jadi nggak menutup kemungkinan, nggak tahu. Cuman ya saat ini sih jalanin hidup aja sih. Jadi selebgram atau mungkin boleh sedikit gimana? Mungkin apa masih belum Hah. jabatan aja belum. Belum tahu sih, belum tahu ke depannya gimana. Ini sejak Kemarin sempet deket sama orang tapi orangnya nggak suka. dari apa? Iya, Han Sohe. Mas mungkin alasan mungkin apa itu cara Anda sekarang untuk tidak menjadi komunikasi ada alasan khusus Gimana? ada alasan khusus untuk Anda menjadi komunikasi Karena kan memang sudah masing-masing jadi komunikasinya yang tentang anak aja. Kalau di luar itu sih enggak. berarti komunikasi Tetap tentang anak aja. Di luar itu sama sekali enggak. bisa nanya apa aja kalau tentang Kalau nanya sih enggak, karena mereka rutin memberikan informasi. Jadi ya udah berjalan hidup aja sih. mungkin doanya masih jadi Saya kurang tahu kebenarannya gimana. Cuman ya yang terbaik aja.